Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini masih berbicara atau masih seputar emas, berbagi ilmu pengalaman Pak B seputar emas. Kali ini Pak B akan berbicara tentang bagaimana cara mengetahui kelebihan dan kekurangan investasi emas versus investasi di deposito. Kalau dulu pernah investasi emas dan properti, sekarang investasi emas dan deposito. Karena Pak Pi pernah dulu deposito, tapi hari ini Pak Pi lebih semangat, lebih sreg, lebih cocok untuk investasi yang real, yang ada kelihatan, yang bisa dipegang. Satunya adalah emas dan juga properti yang seperti itu. Oke ya, kalau properti kami Pak Pi pas dengan waktu karena ini masih dalam perjalanan untuk selalu berbagi konten. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen karena semuanya gratis dan memberikan semangat untuk channel ini berkembang untuk mengisi konten-konten yang positif. Oke, kita mulai. Cara mengetahui kelebihan dan kekurangan investasi emas batangan terutama versus deposito. Oke, kita mulai dari yang deposito. Deposito itu adalah kelebihannya. Kalau mau maksimal itu berarti jumlah uang besar baru terasa untungnya. Jadi kalau jumlah uangnya besar baru terasa untungnya, dan untungnya kan tiap bulan kan begitu. Jadi induknya nggak berkurang tapi dapat return atau bunga atau bagi hasil tiap bulan. Deposito itu kira-kira atau dalam Pak B baca di beberapa bank itu 5-6% per tahun bunganya. Ya, kalau kita punya uang 1 miliar itu baru terasa 1 miliar misalnya katakan 5%, berarti kan 50 juta per tahun bunganya. Kalau katakanlah pajak penghasilan 20%, berarti kan tinggal 40 juta. 40 juta dibagi 12, kira-kira tiap bulan mendapatkan 3,3 juta per bulan, fix 3,3 juta per bulan. Dan tergantung naik turunnya. Kalau misalnya ditetapkan 6% ya berarti lebih, tetapkan di bawah berarti kurang, tapi sekitar 3,3 juta per bulan. Oke, mendapat return tiap bulan. Nah, itu kelebihannya adalah mendapat return tiap bulan itu, ya. Jadi tiap bulan mendapat return, sementara induknya atau uang yang kita store dulu tidak berkurang. Terus dikurangi ya, dikurangi pajak penghasilan tadi Pak B hitung tadi. Jadi dikurangi pajak penghasilan. Kalau hasilnya A dikurangi pajak penghasilan berarti 20%, ya dikurangi 20% untuk dibayarkan ke negara. Kan seperti itu. Tidak boleh diambil di luar perjanjian. Nah, misalnya perjanjiannya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, ya harus ditaati pada saat itu mengambilnya. Pada saat ditentukan tanggalnya itu mengambil. Jadi nggak bisa sembarangan mengambil. Karena kalau mengambilnya kena penalti, jadi sehingga tidak maksimal hasilnya, ya. Bahkan mungkin kalau baru beberapa hari, beberapa bulan malah mungkin rugi kan seperti itu. Oke. Jika keadaan lagi krisis itu berbahaya, uang bisa hilang. Apalagi banknya bisa likuidasi atau banknya bisa runtuh dan sebagainya. Berarti seperti itu. Atau mungkin uangnya nggak hilang tapi tidak bisa diambil sementara waktu karena kekurangan uang di bank itu, sehingga uangnya tidak bisa diambil sementara waktu. Oke, seperti itu. Jadi nggak bisa diambil. Oke ya. Oke. Sekarang beralih ke investasi emas. Investasi emas sudah Pak B bahas berkali, tapi ini untuk versusnya dengan deposito adalah jangka panjang sangat menguntungkan. Kalau ini jangka panjang sangat menguntungkan, tapi jangka pendek nggak dapat. Nah, kalau deposito kan langsung, misalnya 1 bulan ya 1 bulan terus, 1 bulan dapat terus, returnnya seperti itu. Nanti tergantung profil resiko orang tersebut. Kalau misalnya mau yang tiap bulan dapat uang, ya itu cocok. Kalau mau yang banyak, yang punya tujuan jangka panjang, yaitu misalnya 15 tahun. 15 tahun itu naiknya 6 kali lipat dari harga dasar. Tahun 2000 sampai hari ini mungkin lebih dari seperti itu. Misalnya dulu 100.000, sekarang sudah 1 juta, berarti 10 kali lipat. Atau dulu 100.000, sekarang 900.000, berarti 9 kali lipat, kan seperti itu. Oke, bandingkan dengan tahun 2000 sampai 2020 atau 2005 sampai 2020. Jadi naiknya luar biasa. Di situ ada nggak bisa, kan seperti itu. Dan apakah mampu menahan waktu selama itu? Nah, itu pertanyaannya masing-masing, kembali kepada diri kita masing-masing. Mampu nggak menahan selama 15 tahun? Mampu nggak uangnya digunakan selama 15 tahun tidak digunakan? Nah, itu kan pertanyaan seperti itu. Tergantung profil risiko masing-masing. Kalau emas 1 miliar itu kan dapat, kalau hari ini dia dapat 100 gram atau
950 berapa kan, anggap aja dapat 1000 gram. Nah, kalau 20 tahun kemudian itu kalau naiknya itu adalah 6 kali lipat atau bahkan 10 lipat, jadi berapa? Jadi 6 miliar. Uangnya jadi 6 miliar. Kalau 6 kali lipat, kalau 10 kali lipat jadi 10 miliar. Kalau 9 kali lipat berarti 9 miliar. Luar biasa. Punya uang 9 miliar pada waktu itu masih berguna, ya masih berguna. Oke, hanya mengandalkan kenaikan harga. Kalau emas itu mengandalkan kenaikan harga. Tapi sejarahnya adalah harga terus naik dalam jangka panjang. Itu penting untuk diperhatikan. Oke, tidak mendapat return tiap bulan. Itu kelemahannya kan lebih baik. Berbeda dengan deposito. Deposito kan tiap bulan dapat return. Tapi uangnya nggak menaik, gitu ya. Jadi induknya uang itu nggak naik. Kalau bahasa nanti Jawa ya babon, babonnya itu nggak naik, segitu-gitu saja. Sebenarnya 1 miliar saja yang diambil adalah telurnya, kan begitu. Oke, kalau emas bisa juga jadi babon, bisa jadi sapi, kan seperti itu. Jadi kan dari katakanlah dulu ini ada histori atau sejarah, dulu 100.000 saya dari 1 juta, berarti kan 100 kali lipat, 10 kali lipat, maaf. Oke, tidak mendapat return itu ya, yang tidak bisa diambil setiap saat. Nah, ini sifatnya liquid, jadi liquid bisa diambil setiap saat, atau untuk dana darurat dan lain sebagainya. Diambil setiap saat dan bisa diambil dijual sedikit demi sedikit. Misalnya punya 1 kilo atau 1 gram, 1000 gram atau 1 kilogram, dipecah-pecah menjadi 10 gram kan jumlahnya 100, jadi dijual 10 gram kan gampang sekali, fleksibel. Terus jika keadaan krisis, ya keadaan negara tidak baik, justru emas akan naik tajam seperti saat ini. Jika keadaan hari ini negara sedang tidak baik di seluruh dunia, bahkan ada pandemi seperti, harga emas naik tajam. Harga emas naik tajam, bunga distribusi itu kalau nggak tetap ya malah turun. Kenapa? Karena keadaannya memang seperti itu. Oke, itu seperti itu. Jadi antara deposito versus emas. Tapi kembali ke Anda semua, kalau Pak Yubet rekomendasikan emas. Tapi tidak semua uang yang kita untuk investasi dimasukkan dalam satu keranjang. Ada investor profesional mengatakan jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang, karena nanti keranjangnya pecah semua. Tapi diversifikasi investasi, diversifikasi aset. Misalnya emas 20 sampai, kalau hanya bagi 2 atau bagi 3 misalnya kan 50% emas, 30% investasi lainnya untuk yang lain. Ya, kalau bagi 2 proses 50% properti, 50% emas, seperti itu saja. Dana darurat sudah ada, tabungan juga sudah punya dan sebagainya, itu terus menerus digunakan. Itu tergantung profil risiko masing-masing. Kalau Pak B tetap sampai hari ini masih semangat dengan bentuknya masih real, kan seperti itu. Untuk tabungan kan nggak real, tabungan kan setiap saat bisa dicairkan dalam bentuk emas fisik. Oke, semoga menginspirasi. Kalau dirasa bermanfaat, like, subscribe, dan komen. Tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi untuk belajar investasi emas. Sukses untuk Anda semua. See you next.